Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Alvan dengan tiga digit terakhir 051. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi MATLAB dan dasar dari Simulink. Jadi kontol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Alvan dengan tiga digit terakhir 051. Saya dari kelas B Praktikum Dasar Sistem Kontrol TRO 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Langsung saja kita ke PPT-nya. Yang pertama yaitu apa sih MATLAB dan Simulink itu? Nah, MATLAB merupakan software komputasi numerik yang banyak digunakan dalam bidang teknik, sains, dan matematika. Fungsinya meliputi yaitu pertama yaitu perhitungan matematis berupa aljabar, kalkulus maupun persamaan diferensial. Yang kedua yaitu analisis data dan visualisasi grafik dua dimensi atau tiga dimensi. Yang ketiga yaitu pemrograman dengan bahasa khusus MATLAB. Yang keempat yaitu perancangan sistem kontrol, pemrosesan sinyal, citra, dan komunikasi. Dan untuk Simulink yaitu merupakan toolbox tambahan dari MATLAB. Menggunakan diagram blok untuk mempresentasikan sistem. Simulink cocok untuk simulasi sistem dinamis, pemodelan kontrol, sinyal, hingga sistem fisik. Dan Simulink ini banyak dipakai dalam otomasi robotika, telekomunikasi, hingga sistem kelistrikan. Selanjutnya yaitu ada konsep modeling dan simulasi. Modeling adalah proses merepresentasikan suatu sistem nyata ke dalam bentuk matematis, fisik, atau diagram blok agar dapat dianalisis lebih mudah. Sistem nyata biasanya kompleks sehingga perlu dibuat model yang lebih sederhana namun tetap menggambarkan perilaku utamanya. Contoh sederhana yaitu mobil yang bergerak bisa dimodelkan sebagai sistem massa, pegas, redaman untuk menganalisis suspensinya. Dan simulation adalah proses menjalankan model tersebut dalam kondisi tertentu untuk memprediksi respon sistem. Dengan simulasi, kita bisa melihat bagaimana sistem akan berperilaku tanpa harus melakukan eksperimen langsung pada sistem nyata. Misalnya, kita bisa melakukan simulasi getaran jembatan saat dilewati kendaraan berat tanpa membahayakan struktur aslinya. Ada beberapa manfaat dari modeling dan simulasi. Yang pertama yaitu menghemat biaya dan waktu penelitian. Yang kedua yaitu lebih aman dibanding eksperimen langsung pada sistem fisik. Yang ketiga yaitu bisa digunakan untuk merancang, menguji, dan mengoptimalkan sistem sebelum dibuat nyata. Dan yang terakhir yaitu sangat penting dalam bidang teknik seperti sistem kontrol, robotika, listrik, mekanika, hingga industri penerbangan. Kemudian kita akan lanjut dengan dasar sistem dinamis. Apa sih dasar sistem dinamis? Sistem dinamis adalah sistem yang outputnya berubah terhadap waktu sebagai respon terhadap input. Karakteristik utama sistem dinamis adalah adanya hubungan sebab akibat yang bergantung pada waktu. Contoh sistem dinamis yaitu yang pertama sistem mekanik berupa massa, pegas, dan redaman. Jika diberi gaya atau input, massa akan bergerak, yaitu outputnya. Yang kedua yaitu ada sistem elektrik berupa rangkaian RC atau RLC. Nah, jika diberi tegangan yaitu input, rangkaian menghasilkan arus atau tegangan keluaran yang berupa output. Dan yang ketiga yaitu sistem hidrolik atau tangki air. Jika debit air masuk berubah di inputnya, maka tinggi air dalam tangki juga berubah di outputnya. Nah, sistem dinamis umumnya digambarkan menggunakan persamaan diferensial yang dapat dianalisis dengan transformasi Laplace agar lebih sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi Laplace dan juga transfer alih fungsi. Yang pertama yaitu transformasi Laplace, yaitu transformasi yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain S Laplace. Rumusnya yaitu seperti ini, yang artinya step fungsi waktu atau ft dapat direpresentasikan dalam domain Laplace atau Fs. Hal ini mempermudah analisis sistem dinamis karena persamaan diferensial yang rumit
menjadi persamaan aljabar. Selanjutnya yaitu ada transfer function atau alih fungsi alih. Ini menyatakan hubungan antara output yaitu YS dan input yaitu US dalam domain Laplace dengan kondisi awal 0. Nah, dalam rumus ini artinya fungsi alih menggambarkan bagaimana sistem mengubah input menjadi output. Dengan alih fungsi, kita bisa tahu apakah sistem stabil, cepat, lambat, atau berosilasi. Kemudian kita akan menjelaskan tentang pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Yang pertama yaitu ada pemodelan sistem mekanik. Sistem mekanik adalah sistem yang melibatkan gerakan benda akibat adanya gaya. Contoh paling umum adalah sistem massa, pegas, dan peredam. Jika sebuah gaya diberikan pada massa yang terhubung dengan pegas dan peredam, maka massa akan bergerak dan menghasilkan perpindahan. Dalam pemodelan, kita biasanya menggambarkan bagaimana gaya masukan memengaruhi posisi atau kecepatan benda tersebut. Tujuan dari pemodelan sistem mekanik adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara gaya yang diberikan dan respon dari benda, apakah itu percepatan, kecepatan, atau perpindahan. Sistem mekanik sering digunakan untuk mempelajari getaran, suspensi kendaraan, sistem robotik, serta struktur mesin. Yang kedua yaitu ada pemodelan sistem elektrik. Sistem elektrik melibatkan hubungan antara tegangan, arus, dan energi yang disimpan dalam komponen listrik. Tiga komponen dasar yang sering digunakan dalam pemodelan adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor menggambarkan hambatan arus listrik, dan induktor menggambarkan sifat inersia arus, sedangkan kapasitor menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Dalam sebuah rangkaian tegangan yang diberikan sebagai input akan menghasilkan arus sebagai output. Pemodelan sistem elektrik bertujuan untuk mengetahui bagaimana rangkaian merespon suatu sinyal, misalnya apakah sinyal akan naik dengan cepat, lambat, atau bahkan berosilasi. Pemodelan ini sangat penting untuk memahami kerja rangkaian analog, filter sinyal, serta sistem tenaga listrik. Dan yang ketiga yaitu pemodelan sistem hidrolik. Sistem hidrolik berhubungan dengan aliran fluida, baik air maupun oli. Salah satu contoh paling sederhana adalah sebuah tangki yang memiliki saluran masuk dan keluar. Jika debit fluida yang masuk ke tangki berubah, maka tinggi permukaan fluida dalam tangki juga ikut berubah. Dalam pemodelan sistem hidrolik, hal yang dianalisis adalah bagaimana debit fluida masuk memengaruhi tinggi permukaan fluida di dalam tangki, serta bagaimana pengaruh saluran keluarnya. Sistem hidrolik banyak digunakan dalam teknik industri seperti pada rem hidrolik, sistem pengangkatan hidrolik, dan peralatan berat. Kemudian saya akan menjelaskan pengenalan sistem kontrol. Apa sih sistem kontrol itu? Sistem kontrol adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur perilaku atau keluaran output dari suatu proses agar sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan utama sistem kontrol adalah menjaga agar sistem dapat bekerja secara stabil, akurat, dan efisien meskipun ada gangguan dari luar. Jenis dari sistem kontrol yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada sistem kontrol terbuka atau open loop control. Pada sistem ini, output tidak diukur kembali dan tidak dibandingkan dengan input. Kontrol dilakukan hanya berdasarkan perintah awal tanpa koreksi. Untuk kelebihannya yaitu sederhana dan murah, dan kekurangannya yaitu kurang akurat dan tidak bisa menyesuaikan jika ada gangguan. Untuk contohnya sendiri yaitu mesin cuci manual dengan timer. Yang kedua yaitu ada sistem kontrol tertutup atau closed loop control. Pada sistem ini output diukur kembali dan dibandingkan dengan input referensi. Jika ada perbedaan atau error, kontrol akan memberikan koreksi. Kelebihannya yaitu lebih akurat, stabil, dan adaptif terhadap gangguan. Untuk kekurangannya yaitu lebih rumit dan mahal. Contoh dari closed loop ini yaitu pendingin ruangan atau AC yang otomatis menyesuaikan suhu sesuai set point. Dan sini saya akan menjelaskan blok dasar dari Simulink itu. Yang pertama yaitu ada source atau blok sumber. Blok ini berfungsi sebagai input atau sinyal masukan ke dalam sistem.
Contohnya yaitu step, sine wave, ramp, constant, dan random number. Dan kegunaannya yaitu menguji respon sistem terhadap berbagai jenis sinyal. Misalnya, step digunakan untuk uji respon transient system control. Yang kedua ada sync atau blok keluaran. Ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Contohnya scope atau grafik waktu, display atau angka, to workspace, atau simpan ke MATLAB Workspace. Kegunaannya yaitu memudahkan analisis output baik dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk data numerik. Yang ketiga yaitu ada continuous atau block continue, digunakan untuk memodelkan sistem dengan persamaan diferensial continue. Contohnya yaitu integrator, transfer function, state space, dan juga derivatif. Gunaannya yaitu membuat model matematika sistem dinamis seperti motor listrik, suspensi mobil, dan proses kimia. Yang keempat yaitu ada mode operation atau blok operasi matematika. Blok ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika atau matematis pada sinyal. Contohnya yaitu sum ya atau penjumlahan, gain atau penguatan, produk atau perkalian, math function seperti fungsi trigonometri, logaritma, dan lain-lain. Kegunaannya yaitu mengolah sinyal sesuai kebutuhan dalam pemodelan sistem. Yang kelima yaitu ada sinyal routing atau blok pengaturan sinyal. Blok ini digunakan untuk mengatur aliran sinyal dalam diagram. Contohnya yaitu Goto atau from, switch, multiport switch, ground, dan terminator. Kegunaannya yaitu untuk menghubungkan, memutus, atau mengalihkan sinyal dalam model yang kompleks. Yang keenam yaitu ada discrete atau blok discrete. Blok ini digunakan untuk memodelkan sistem yang bekerja dengan waktu yang discrete atau digital. Contohnya yaitu unit delay, zero order hold, discrete transfer function. Dan kegunaannya sendiri yaitu pemodelan sistem digital, misalnya controller berbasis microcontroller atau DSP. Yang ketujuh yaitu ada MUX, DMUX, dan bus. MUX yaitu multiplexer berfungsi menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu vektor sinyal. DMUX atau demultiplexer berfungsi memisahkan vektor sinyal menjadi beberapa sinyal tunggal. Dan bus berfungsi menggabungkan sinyal dengan tipe data berbeda menjadi satu jalur. Blok ini tadi digunakan untuk menyederhanakan diagram blok dan mengatur sinyal agar lebih rapi. Yang kedelapan yaitu ada selektor dan switcher. Selektor adalah blok yang digunakan untuk memilih elemen tertentu dari sebuah vektor atau matriks sinyal. Switch adalah blok yang digunakan untuk memilih sinyal masukan berdasarkan kondisi logika tertentu. Kemudian ada multiport switch yang digunakan memilih salah satu input dari banyak pilihan. Nah, kegunaan dari selektor dan switchers ini yaitu memungkinkan sistem melakukan pemilihan dinamis sesuai kondisi operasi. Yang kesembilan yaitu ada logic operation atau operasi logika. Blok ini digunakan untuk membuat kontrol logika. Contoh relational operator seperti tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Dan juga logical operator and or not. Dan juga compare to constant. Kegunaannya sendiri yaitu memodelkan sistem berbasis logika, misalnya kontrol on-off, batas tegangan, atau sistem proteksi. Yang ke-10 yaitu ada subsystem. Blok ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa blok menjadi satu unit. Ada dua jenis subsystem. Yang pertama yaitu subsystem biasa dan enabled atau triggered subsystem. Kegunaan sendiri yaitu menyederhanakan model yang besar, membuat hierarki, dan memudahkan pembacaan diagram. Dan yang terakhir yaitu ada MFELS atau MATLAB Function Block. Blok ini digunakan untuk menulis kode MATLAB langsung dalam model Simulink. Bisa berupa MATLAB Function Block atau Interpreted MATLAB Function. Kegunaannya yaitu memberikan fleksibilitas tinggi untuk membuat fungsi khusus, algoritma kontrol, atau perhitungan yang tidak tersedia di blok standar. Kemudian kita akan masuk ke tahap percobaan blok dasar simulasi pada Simulink. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan atau penggunaan dari beberapa blok.
Pertama kita menggunakan sine wave dan juga scope, dan kita akan melihat ininya sebelumnya seperti ini. Mungkin saya akan mencoba menggunakan bentuk yang lain atau source yang lain, yaitu saya akan mencoba menggunakan chip. Oke, chip. Mungkin saya akan menggunakan yang ini. Ya. Kemudian saya akan menggunakan repeating sequence. Dan repeating sequence ini, dan satu lagi saya akan menggunakan bandwidth limits. Oke. Oke, kemudian kita atur. Lalu kita akan copy untuk scope-nya banyak tempat. Oke, kita atur begini seperti ini ya. Dan akan kita sambungkan seperti ini. Cepat saja. Baik, sekarang kita running. Nah, untuk yang sini seperti ini. Mungkin terdapat perbedaan bentuknya saja ya. Seperti ini. Terus kayak tadi ya itu yang. Kemudian saya akan mencoba menambahkan gain kayak ini. Oke, kita taruh di sini. Dan coba kita atur untuk gainnya. Kita kasih 5. Dan kita run. Nah, ini sudah 5 ya untuk gelombangnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba yaitu space. Oke, mencoba workspace sini dengan menggunakan yaitu display ini. Oke, selanjutnya saya akan sambungkan terlebih dahulu dan kita ke MATLAB. Sini saya akan menggunakan UFB sama dengan 3 ya. Kita kembali ke simbolnya lagi, kita atur menjadi D dan kita apply. Oke, dan kita run. Oh, ternyata masih error ya. Tidak masalah, kita akan mencoba bentuk lain yang ada di sini. Saya
Saya akan mencoba yang match operation. Saya akan mencoba yang penambahan terlebih dahulu. Oke, dan selanjutnya kita kasih konstan. Nah, ini kita masukkan. Oke, kita bisa saja. Dan kita sambungkan. Oke, bentar. Sebentar kita hapus dulu. Nah, kita akan menyambungkan ini. Dan juga ini ke sini. Ini kita akan atur angkanya. Jadi, 2. Oke. Pilih 3. Oke. Ini kita tambahkan display ya. Ini kurang display. Centang. Dan kita run. Ini hasilnya 5. Di sini untuk method operation ada banyak ya. Ada penambahan, ada yang lain-lain juga. Kita akan coba yang kalian. Kemudian kita pilih ini. Akan ganti angkanya menjadi 6. Dan ini kita ganti menjadi 3. Jadi kita sambungkan sini dan ini ke sini. Oke, dan kita copy juga untuk displaynya dan akan kita sambungkan seperti ini. Ini akan kita run, misalnya itu 18. Oke, di sini sebenarnya banyak operasi penjeluhan, pengurangan dan sebagainya untuk operasi ini, dan saya tidak akan mencobanya semua karena terlalu banyak ya. Bisa kalian coba sendiri nantinya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan matrix, yaitu yang pertama kita menggunakan konstan. Ini konstan. Oke, terus ini kemudian kita menggunakan chain. Dan kita menggunakan display kayak ini. Nah, walaupun kita tidak menggunakan atau tidak mengambil dari matrix, tapi kita tetap bisa untuk mendapatkan atau menghasilkan proses matrix di sini.
Dan kita tulis di sini misalnya 5,4 8 sama 9. Nah, sudah seperti ini. Dan ini juga kita akan buat matrix. Kita akan gunakan 76 dan juga tiga dan juga oke. Kemudian kita akan sambungkan terlebih dahulu seperti ini dan seperti ini. Kemudian kita akan run. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan kita akan coba dengan yang lain. Kita akan gunakan yaitu user defined. Nah, di sini user defined itu bisa kita gunakan untuk uh, fungsi yang tidak ada di sini. Kita bisa buat sendiri menggunakan user defined ini. Ini pakai yang ini. Dan kita pakai constant. Dan juga kita akan menggunakan display lagi. Nah, kita gunakan display. Oke. Kita akan menyambungkan
Kita akan ganti bersamanya. Akan menggunakan sin. Oke, temukan sin U dan kita akan coba seperti ini ya. Kita coba ganti ininya jadi 0,5. Kanan lagi sini seperti ini. Oke, jadi user define ini digunakan agar fungsi-fungsi yang tidak ada itu bisa kita bikin sendiri dan kita bisa buat di sini seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan mencoba tabel. Kita akan cari terlebih dahulu tabelnya. Nah, di sini ya. Dan kita akan gunakan yang ini. Nah, yang ini kita taruh di sini dan kita sambungkan. Bentar, tadi dulu sambungkan langsung. Nah, seperti ini dan di sini juga kita akan sambungkan. Oke, dan kita akan ngeditnya ini. Edit sampai 10. Ini minimal aja apa. Dan yang ini juga kita edit. Kita klik OK. Dan kita run. Kalau ternyata error, sebentar. Sebentar. Di sini kita akan menggantinya. Ganti yang buah. Tapi oke. Kita coba run lagi. Masih error. Nah, ini ya, kita ganti dengan 5 saja. Boleh. Ya. Oke, itu oke. Kita coba run. Hasilnya seperti ini. Dan kita cek di tabelnya. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti ini.
Kita apply. Kemudian kita akan coba run. Nah, ini hasilnya seperti ini dan kita akan cek to tabelnya. Nah, hasilnya berapa tadi? Yaitu 0,96 dan di sini juga 0,96 seperti itu. Dan kita akan coba masukkan untuk di luar jangkauan, kita masukkan 7 dan mendapatkan hasil 1,1. Ya walaupun di tabel tidak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang max, dmax, dan juga bus. Kita akan mengambil max dulu. Dan kita ambil dmax. Dan kita akan mengambil gain. Dan juga sinusoidal atau sine wave. Nah, yang ini ya. Taruh di sini. Dan selanjutnya kita akan mengambil scope. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan untuk sinyal wave ke gain. Kemudian gain ini kita sambungkan ke max-nya. Untuk settingannya kita kasih 6. Kasih 6, terus kita klik OK. Setelah itu bagian sini kita sambungin ke sini. Oke, lalu yang ini akan sambungin ke sini. Kemudian kita run, cek. Nah, di sini gelombangnya menjadi satu ya. Nah, ini merupakan fungsi dari max itu sendiri. Kemudian jika kita ingin memisahkan dua sinyal ini, kita taruh di max. Kita sambungkan ke sini. Dan kita copy dulu scope-nya. Dua ya. Taruh sini. Dan kita taruh yang sini.
Oke, mari kita coba run. Nah, ini untuk sinyal yang 6-nya dan yang ini untuk sinyal yang satunya. Kemudian saya akan menjelaskan juga penggunaan bus creator dan selector. Nah, yang ini kita sambungkan ke yang sini, dan yang ini kita akan sambungkan ke sini. Dan kita gunakan scope juga untuk melihat sinyalnya. Dan kita sambungkan dari bus creator ke bus selector. Dan dari bus selector ini kita sambungkan ke scope. Nah, di sini ada tulisan sinyal 1 dan sinyal 2. Nah, ini merupakan fungsi dari bus itu sendiri, yaitu untuk penamaan ataupun penandaan lah sinyal 1 dan sinyal 2 agar kita tidak perlu untuk membuka scope-nya. Kita coba run dulu. Sinyal 1 ini untuk yang satu ya, sinyal 1 untuk yang angka 1 dan juga sinyal 2 ini untuk yang angka 6 tadi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fungsi max, max untuk penggabungan, dmax untuk memisahkan sinyal, dan juga bus creator dan selector ini untuk penamaan ataupun penandaan sinyal 1 dan sinyal 2. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selector dan juga switch. Kita akan mencari selector terlebih dahulu. Nah, selector ini biasanya terdapat pada sinyal routing ya. Kita cari selector. Nah, ini selector. Kita masukkan. Kemudian kita menggunakan konstan. Kita mencari konstan dulu. Nah, ini konstan. Nah, selanjutnya kita menggunakan display juga. Display, nah ini. Oke, seperti itu. Dan kita akan menghubungkannya. Kita kasih
yaitu 5 atau 6, 7, 8, dan 9. Oke, besar, kasih 4, atau kita akan tambah lagi menjadi 5. Kita kasih satu lagi ya, yaitu 10. Oke, kita ada besarkan. Jika kita akan bilang seperti ini, maka sebenarnya menggunakan ini 6 dan juga 8. Nah, sini saya akan mencoba switch. Saya akan mencarinya dulu. Saya menggunakan sandwich juga. Oke, dan juga kita menggunakan repeating. Oke, dan selanjutnya kita akan mencari switch terlebih dahulu. Kita menggunakan switch yang ini ya. Oke, dan kita akan menggunakan scope. Ini scope-nya. Scope yang ini barang sini. Kita akan sambungkan. Kita akan run. Kita bisa lihat bahwa scope-nya menunjukkan sinyal yang sine wave, dan untuk bisa melihat sinyal yang repeating tinggal kita klik aja, switch aja. Nah, kemudian kita bisa lihat, kita run lagi ya, dan kita bisa lihat sinyalnya sudah menjadi repeating. Oke, seperti itu penjelasan tentang selector dan juga switch. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logic operation ya. Kita akan pilih dulu. Nah, kita akan melakukan logika yang ini. Dan kita memakai constant
Oke, kita bisa ganti dengan kenal. Dan kita akan tambahkan display. Kemudian kita sambungkan. Kita akan run dulu. Oke, dan kita akan coba ganti logikanya. Kita pakai OR, klik OK, dan kita run. Ini. Nah, itu seperti logika, gerbang-gerbang logika pada umumnya ya. Seperti itu kurang lebih. Misalnya kita akan membuat subsystem. Kita akan membuat rangkaian biasa dulu. Nah, kita akan mulai bloknya. Kita klik kanan. Nah, kita mengubahnya menjadi subsystem seperti ini. Nah, subsystem ini digunakan agar kan terdapat beberapa rangkaian tuh. Jika kita menyambungkan semua rangkaian itu kan jadi banyak, jadi kita bisa menyederhanakan menjadi subsistem ini.